Pekabaran kita berjudul Kebenaran Absolut. Mari kita buka Alkitab kita dan kita mulai dengan buku Yohanes. Dan saya menghimbau untuk kita selalu berdoa dalam hati sebab kita akan membaca banyak ayat Alkitab. Karena banyak mungkin nanti tidak perhatikan. Kita perlu perhatikan dan ikuti baik-baik sehingga kebenaran ini memang absolut. Kita mulai dari Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Ini adalah ayat yang penting sekali. Sebab berdasarkan perkataan Yesus, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara Yesus. Karena Yesuslah sang kebenaran. Mengapa penting sekali? Karena kebenaran itu absolut. Kebenaran itu bukan berbagai macam tergantung aliran. Kebenaran itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Dalam ayat ini, Yesus sendiri menyatakan betapa pentingnya untuk mendengarkan suaranya. Mari kita buka buku Amsal. Amsal pasal 7. Kita baca ayat 1-5. "Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya." Hikmat menasihatkan agar kita berpegang pada perintah-perintahnya, agar kita hidup dan menyimpan segala ajaran hikmat. Perintah siapa yang harus kita pegang agar kita hidup dan ajaran siapa yang harus kita simpan? Kita buka Yohanes 12 ayat 49 dan 50. "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Perintah-perintah Yesus yang harus kita pegang. Sebab perintah-perintah Yesus adalah hidup yang kekal, yang dia terima dari Bapanya. Karena perintah-perintah yang Yesus sampaikan berasal dari Bapa yang adalah sumber kehidupan. Kemudian bagaimana dengan ajaran? Yohanes 7 ayat 16 dan 17. Berkata, jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri." Ajaran Yesuslah yang harus kita simpan. Sebab ajaran Yesus berasal dari Bapanya. Dan penting bagi kita untuk berpegang pada perintah Yesus dan ajarannya agar kita terlindungi dari perempuan jalang. Ayat 5 dalam Amsal 7 tadi nyatakan, supaya kamu dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Siapakah perempuan jalang ini? Apa istilah lain dari perempuan jalang? Pelacur. Terima kasih. Wahyu 17 ayat 4 dan 5 kita baca. "Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kermizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia." Dalam bahasa Inggris katanya misteri. "Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi." Perempuan jalang itu atau pelacur itu adalah Babel, ibu dari wanita-wanita pelacur. Apakah buktinya bahwa perempuan jalang ini
tidak sekedar hanya perempuan, tetapi merupakan suatu gambaran. Mari kita baca cuplikannya berikut ini. Kita kembali ke Amsal 7 tadi. Amsal 7 ayat 10-15. Kita baca di sana. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Bagaimana korban keselamatan itu dipersembahkan oleh perempuan sundal ini? Namanya juga perempuan sundal. Kita baca ayat 16-20, dikatakan di sana, telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Perempuan jalang ini rupanya bersuami, maka dengan demikian dia telah berzinah. Perempuan yang berzinah. Si perempuan jalang ini membuat suasana daripada rumahnya, suasana yang memabukkan, agar orang mau melampiaskan berahi dan nafsunya bersama dia. Dan kalau kita kembali ke buku Wahyu, dikatakan di sana dalam Wahyu 17 ayat 2. Dengan dia, yaitu perempuan jalang tadi atau pelacur, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Amsal 7 adalah gambaran rinci akan perempuan jalang tersebut. Dan Wahyu 17 ini adalah gambaran ringkas tentang perempuan sundal. Kita harus berpegang pada perintah Yesus dan menyimpan ajaran Yesus agar terlindung dari perempuan jalang ini. Apa akibat mengikuti perempuan jalang ini? Kebinasaan. Dan itu sebabnya ini bukan sekedar perempuan. Kita baca ayat 21-27. Amsal 7 kita buka. Di sana dikatakan, ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia, seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karenanya, banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Ini bukan perempuan sembarangan. Karenanya, Sang Hikmat menasihatkan untuk berpegang pada perintahnya dan menyimpan ajarannya. Perempuan jalang ini pembunuh, dan sangat besar jumlah orang yang dibunuhnya. Banyak yang ikut, mabuk sama perempuan ini. Rumahnya saja menuju dunia orang mati. Yohanes menuliskan dalam Wahyu 17 ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Sebab heran memang, di seluruh dunia ini banyak pengikut perempuan jalang ini. Karenanya penting sekali untuk kita berpegang pada perintah-perintah Yesus dan menyimpan ajarannya. Nah, apakah perintah dan ajaran itu? Kita buka Amsal 6 ayat 23 dan 24. Amsal 6 ayat 23 dan 24 berkata, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Perempuan jahat dan perempuan asing di sini sama dengan perempuan jalang. Kita penting sekali menerima perintah yang adalah pelita dan ajaran yang adalah cahaya. Apakah pelita itu? Firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata,
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kata cahaya dalam Amsal 6 ayat 23 dengan kata terang dalam Mazmur 119 ayat 105 adalah sama. Diterjemahkan dari kata Ibrani yang sama, yaitu ore. Karenanya, baik perintah dan ajaran atau hukum, sebab dalam terjemahan King James disebutkan hukum adalah terang, adalah firman Tuhan. Karenanya perintah, ajaran, hukum adalah sama. Semuanya adalah firman Tuhan. Dan di manakah kita pegang serta simpan? Amsal 6 ayat 21 menyatakan, tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Dalam Amsal 7 diulangi, Amsal 7 ayat 5, tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. Dan memang, pada loh hati kitalah Allah hendak menuliskan hukum-hukumnya. 2 Korintus 3 ayat 3 berkata, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Demikianlah perintah dan ajaran atau hukum dari Sang Hikmat, kita simpan, kita pegang, yaitu dalam hati kita, ditulis dalam hati kita, yaitu oleh roh Allah. Dan roh Allah kita terima melalui roh anaknya. Dan Sang Hikmat tidak tinggal diam. Dia terus bersuara mengabarkannya. Itu sebabnya bila mana kita buka Amsal 8, kita baca ayat 1 sampai 4. Amsal 8 ayat 1 sampai 4 berkata, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring, hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku. Sang Hikmat yang menyatakan tentang perintah Allah dan mengajarkan hukum Allah, berseru-seru di mana saja, kepada siapa saja, kepada banyak orang, memperdengarkan suaranya, agar terlindung dari si perempuan jalang. Sebab yang dia kabarkan adalah firman Allah yang adalah kebenaran. Apakah yang dinyatakan oleh Sang Hikmat? Kita baca Amsal 8 ayat 7 dan 8. Amsal 8 ayat 7 dan 8 berkata, karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Artinya, Sang Hikmat hanya menyatakan kebenaran dalam hidupnya. Itu sebabnya Yohanes menuliskan perkataan Yesus berikut ini dalam Yohanes 8 ayat 45 dan 46. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Sang Hikmat yang berkata kebenaran ini adalah Yesus Kristus. Kemudian dalam ayat 8 tadi dikatakan, segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Artinya, Sang Hikmat ini tidak ada tipu atau dusta dalam mulutnya. Tentang hal ini Yesaya telah menubuatkan. Yesaya 53 ayat 9 yang berbicara tentang anak Allah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Inilah nubuatan tentang Yesus Kristus, anak Allah. Dan dialah Sang Hikmat yang segala perkataannya adil dan tidak ada berbelat-belit atau serong. Lidahnya mengucapkan kebenaran. Mulut Sang Hikmat hanya menyatakan kebenaran, dan itulah sebabnya dia berseru-seru memperdengarkan suaranya, agar banyak orang yang menerima kebenarannya dan hidup. Agar banyak orang yang terlindung dari perempuan jalang yang membinasakan. Perhatikan ciri-ciri dari umat yang selamat. Wahyu 14 ayat 4 dan 5. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka
tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Umat yang selamat tidak tergoda dengan rayuan perempuan jalang yang mematikan. Mereka menurut dan mengikuti sang hikmat, dan teladan sang hikmat menjadi bagian hidup mereka. Mereka berkata-kata adil, tidak berbelit atau serong, tidak ada dusta dalam mulut mereka. Karenanya sang hikmat menasihatkan. Amsal 8 ayat 10 dan 11 yang berkata, terimalah didikanku, lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas. Pilihan, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Hikmat itu lebih berharga dari apapun, sebab barang siapa menerima hikmat, dia menerima hidup. Salomo yang sama menuliskan dalam Pengkhotbah 2 ayat 13. Pengkhotbah 2 ayat 13 berkata, dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Apakah terang itu? Terang itu adalah firman Allah. Dan firman atau perkataan yang dari Bapa adalah hidup yang kekal sebagaimana Kristus nyatakan. Itu sebabnya Yohanes menuliskan dalam Yohanes 1 ayat 4 dan 5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu adalah hidup. Karenanya kegelapan adalah maut. Tidak heran Salomo berkata, hikmat melebihi kebodohan, sama seperti terang melebihi kegelapan. Itu sebabnya hikmat berseru dan bersuara kepada banyak orang mengabarkan kebenaran yang adalah hidup yang kekal. Sekarang, bagaimana dengan penciptaan? Mari kita baca Amsal 8 ayat 22 sampai 31. Kita sering baca ayat-ayat ini, tapi mari kita lihat dari sisi penciptaan. Amsal 8 ayat 22 sampai 21. Maaf, sampai 31. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Ini sang hikmat yang berkata, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika Ia menggariskan kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titah-titahnya. Dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Saudaraku dalam Tuhan, ayat-ayat ini sering menjadi pergumulan. Bahkan sampai saat ini merupakan suatu perdebatan. Oleh karena itu kita harus tahu kebenaran yang absolut. Kata menciptakan dalam ayat 22 diterjemahkan dari kata Ibrani kana, yang artinya mendapatkan. Contohnya kita baca dalam Kejadian 4 ayat 1. Kita baca, kemudian manusia itu bersetubuh. Siapa manusia ini? Adam. Bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat, aku telah kana, seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Hawa bukan menciptakan Kain, tapi Hawa mendapat Kain, yaitu melalui kelahiran. Itu sebabnya kata kana ini mempunyai makna memperanakkan, begotten. Itulah sebabnya dikatakan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan. Hawa bukan menciptakan, tapi memperanakkan. Memperanakkan dan menciptakan berbeda. Itu sebabnya bila mana kita kembali ke Amsal 8 ayat 22, sang hikmat berkata bahwa Tuhan dalam huruf besar yaitu Yehova mendapat aku atau memperanakkan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Itulah yang ayat 22 nyatakan sebenarnya. Kemudian dalam ayat 23 ada kata aku dibentuk.
Kata dibentuk diterjemahkan dari kata nasak, yang berarti poured out atau dicurahkan. Artinya dikeluarkan, sebab memang sang hikmat itu diperanakkan Yehova, yaitu Bapa, dan sang hikmat keluar dari Bapa. Dan itu terjadi pada zaman purbakala, atau istilah lainnya zaman kekekalan. Kita tidak tahu kapan, tapi yang pasti hal itu terjadi, dan terjadi sebelum bumi ada. Karenanya dalam ayat 24 dan 25 dikatakan, sebelum ada samudera raya, sebelum ada gunung dan bukit, sang hikmat telah lahir. Sebelum Yehova membuat bumi dan segala isinya, sang hikmat lahir. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Paulus sedang mengabarkan tentang Yesus, dan Yesus disebut gambar Allah, sebab Yesus adalah anak yang Bapa peranakkan. Dan Yesus lahir sebelum semuanya diciptakan. Itu sebabnya disebut yang sulung. Karena nanti dialah yang menjadikan segalanya. Kita kembali ke Amsal 8. Ayat 27 sampai 29 berkata bahwa sang hikmat ada bersama Yehova. Dikatakan ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Sang hikmat bersama dengan sang Yehova. Dikatakan bahwa saat Bapa mempersiapkan langit, saat Bapa menggaris kaki langit, saat Bapa menetapkan awan-awan di atas dan samudera raya meluap dengan deras, sang hikmat ada bersama dengan Bapanya. Saat Bapa menentukan batas kepada laut, saat Bapa menetapkan dasar-dasar bumi, sang hikmat bersama dengan Bapanya. Sebab memang hikmatlah yang menciptakan segalanya. Itu sebabnya masih dalam buku Amsal dikatakan, Amsal 3 ayat 19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Meskipun terjemahan bahasa Indonesia cukup jelas, tapi terjemahan dalam versi King James lebih jelas. Dikatakan, the Lord by wisdom. Ya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia kita harus bagus pemotongannya. Kita harus baca dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Bukan dengan hikmat Tuhan, nah itu agak berbeda maknanya. Dengan hikmat Tuhan, sebab dalam bahasa Inggris the Lord by wisdom. By di sini artinya melalui, ya, dengannya. Jadi Bapa melalui anaknya yaitu sang hikmat menciptakan segalanya, melaksanakan penciptaan ini. Dan masih dalam buku Amsal dikatakan, Amsal 30 ayat 4. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Pencipta kita hanya dua oknum, yaitu Yehova dan hikmat. Paulus melanjutkan penjelasannya dalam Kolose 1 tadi. Kita baca ayat 16 dan 17. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu, ya, diperanakkan dulu, baru dari yang lainnya diciptakan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Paulus tekankan bahwa Yesus ada sebelum semuanya ada. Sebab segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus dan di dalam Yesus. Yohanes menyatakan yang serupa dan lebih singkat. Kita baca Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu sebabnya kalau kita kembali ke buku Amsal 8, kita baca ayat 27, sang hikmat berkata di sana, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Sebab sang hikmatlah yang melaksanakan penciptaan. Dalam ayat 30 dikatakan, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Kalau kita baca ayat 30. Kata anak kesayangan ini diterjemahkan dari kata amon. Tulisannya amon, tapi bacanya amon. Yang artinya pelatihan, terampil, arsitek. Ya. Itu sebabnya dalam beberapa Alkitab lain,
diterjemahkan sebagai, yang pertama dari literal translation, like a master workman. Lalu dalam Revised Version sama, as a master workman. Dalam versi American Standard Version, as a master workman. Dalam versi Young Literal Translation dikatakan a workman. Ya, workman artinya tukang, tukang yang terampil karena dia master. Ya. Sang hikmat berada di samping bapaknya. Perhatikan dalam beberapa terjemahan, I was at his side, I was by him, I am near him. Ya. Jadi sang hikmat ini berada bersama dengan bapaknya pada saat menciptakan segalanya, sebab dia adalah sang tukang, ya, tukang yang terampil, tukang yang terlatih. Sebab Yesus sendiri akui dalam Yohanes 5 ayat 19 dan 20. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Tidak heran, sang hikmat adalah anak kesayangan Bapa, sebab apa yang diajarkan Bapa, itulah yang dia kerjakan. Itu sebabnya dia anak kesenangan. Sebab yang dilatih, itu yang dia kerjakan. Yang dibilang, itu yang dia sampaikan. Yang disuruh, itu yang dia buat. Bagaimana seorang Bapa tidak sayang kepada anak yang demikian? Nah, dalam penciptaan, Allah bersuka cita setiap hari. Setiap hari dia bersuka cita saat dilakukan penciptaan dan beristirahat pada hari Sabat. Kita kembali ke Amsal 8 ayat 30, dikatakan di sana, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Terjemahan versi King James lebih cocok, dikatakan, I was daily his delight, rejoicing always before him. Terjemahannya kita bisa baca dalam Alkitab Indonesian Modern Bible. Yang bagian bawah, lihat yang warna kuning. Setiap hari aku menjadi kebahagiaannya dan senantiasa bersukacita di hadapannya. Kenapa Yesus yang adalah tukang terampil, ya, tukang yang terlatih ini, master workman, menjadi sukacita bagi Bapaknya, menjadi kebahagiaan bagi Bapaknya setiap hari? Sebab setiap hari dalam proses penciptaan, Bapa berkata apa? Kejadian 1 ayat 4 berkata, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 10, Allah melihat semuanya itu baik. Ayat 12 demikian, ayat 18 demikian, ayat 21 demikian, ayat 25 demikian. Setiap hari Allah lihat apa? Baik. Senang dia dengan pekerjaan anaknya, yang dia sudah latih dengan terampil untuk mengerjakan yang pekerjaan dia lakukan sendiri. Dia ajari anaknya dan anaknya melakukan dengan baik dan Bapa bersuka cita atas hasil yang dihasilkan anaknya. Dan ayat 31 pada hari ke-6 dikatakan apa? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Wah, rejoicing. Bapaknya bersuka cita. Bapa bersuka cita karena semua yang sang hikmat ciptakan setiap hari adalah baik. Dan pada akhirnya setelah semuanya diciptakan, maka Bapa melihat semuanya sungguh amat baik. Sang hikmat membuat Bapa berbahagia dan sang hikmat bersuka cita di hadapan Bapaknya. Itu sebabnya Amsal 8 ayat 31 berkata, aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Inilah hari Sabat. Sebab manusia diciptakan pada hari ke-6. Bagaimana sang hikmat bisa bermain-main dengan anak manusia kalau manusia belum diciptakan? Dia dapat bermain-main dengan anak-anak manusia bila mana manusia sudah diciptakan. Manusia diciptakan pada hari ke-6 dan yang terakhir dari semua yang diciptakan pada hari ke-6, binatang-binatang di darat itu, nanti yang terakhir baru manusia. Dan pada waktu itulah Allah berkata, semuanya sungguh amat baik. Karenanya, agar sang hikmat dapat bersuka cita dengan anak-anak manusia, maka hal itu harus terjadi pada hari ke-6. Sang hikmat dan Bapaknya beristirahat pada hari ke-7 dan bersuka cita bersama semua ciptaannya, terlebih bersama anak-anak manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Bapa dan rupa sang hikmat. Dan agar kita boleh menikmati kebahagiaan bersama Bapa dan sang hikmat menasihatkan kepada kita.
Amsal 8 ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Ingat tadi perempuan jalang punya jalan-jalannya juga, yang menuju kepada kebinasaan. Jalan-jalannya hikmat juga ada, yang mana menuju kepada kehidupan. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jalan sang hikmat adalah penurutan kepada Taurat Tuhan yang berisi peringatan-peringatan Tuhan. Ingat di awal tadi sang hikmat berkata, berpeganglah pada perintah dan ajarannya, yang mana adalah hukum Tuhan, dan hukum Tuhan terdapat dalam Taurat Tuhan. Jadi saudaraku dalam Tuhan yang menurut akan hukum Tuhan dan mencari Tuhan dengan segenap hati, merekalah yang berbahagia. Dalam ayat lainnya pemazmur menuliskan, Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jalan yang ditunjukkan Tuhan adalah penurutan hukum, yang adalah firman-Nya. Karenanya Yesus berkata dalam Lukas 11 ayat 28. Tetapi Ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Tidak cukup hanya mendengar, kita harus menghidupkan akan yang kita dengar. Inilah jalan sang hikmat, sebab demikianlah kehidupan sang hikmat. Bagaimana caranya untuk memelihara jalan sang hikmat ini? Kita kembali ke Amsal 8, kita buka ayat 34 dan 35. Dikatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Ya, perhatikan tadi si perempuan jalang juga ada rumah, ada pintu. Ya, dia mengundang supaya orang-orang dia bawa ke dalam rumahnya untuk berbuat sundal. Sang hikmat juga punya rumah. Ya, di tiang pintunya itu setiap hari harus ada yang tunggu. Karena apa? Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan sang hikmat, mendapatkan hidup. Dan Tuhan berkenan akan dia. Mendapatkan perempuan jalang tadi menuju apa? Kebinasaan, rumahnya saja, rumah maut. Tapi kalau kita mendapatkan sang hikmat, kita mendapatkan hidup. Itu sebabnya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Memelihara jalan-jalan sang hikmat adalah dengan menerima sang hikmat dalam hidup kita. Dan itulah hidup. Kita tidak dapat menuruti hukum dan perintah Tuhan dengan kekuatan diri. Kita harus memiliki atau mendapatkan sang hikmat. Itu sebabnya Yesus berkata, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita perlu sang hikmat, kita perlu dapatkan dia. Dan Yohanes yang sama bersaksi dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Di sana dikatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Perkataan Yohanes ini adalah gema dari Amsal 8 ayat 35 dan 36. Lihat ditandai warna kuning dengan biru. Itu isinya serupa. Memiliki Yesus, kita memiliki hidup. Tidak memiliki Yesus, kita mati. Mendapatkan hikmat, kita mendapatkan hidup. Tidak mendapatkan hikmat, kita mati. Karenanya sangat jelas, terang benderang, bahwa berdasarkan firman Allah, sang hikmat dalam buku Amsal 8, ataupun dalam buku Amsal, adalah anak Allah yang Bapa peranakan di masa kekekalan, yaitu Yesus Kristus. Inilah Yesusnya saya. Siapa Yesus saudara? Inilah Yesus yang saya percayai dan sembah. Siapa Yesus yang saudara percaya dan sembah? Inilah Yesus yang Alkitab nyatakan. Inilah Yesus yang benar. Dan kebenaran itu absolut. Jika ada Yesus yang tidak sesuai dengan kebenaran ini, itu Yesus palsu. Dan inilah dasarnya Yohanes berkata dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Bagi yang mengikuti penjelasan firman Tuhan tadi, memperhatikan kalimat demi kalimat, akan mudah mengerti apa yang Yohanes sampaikan. Bahwa firman tersebut adalah sang hikmat. Dalam buku Amsal, anak Allah disebut sang hikmat, dan dalam ayat ini Yohanes sebut sebagai firman. Baik hikmat dan firman berkaitan erat, sebab keduanya adalah anak Allah. Disebut pada mulanya karena hikmat atau firman diperanakan Bapa yang adalah Allah. Segalanya diciptakan oleh anak Allah yang bersama-sama dengan Bapa, dan melalui dia hidup Bapa mengalir kepada semuanya. Itu sebabnya dalam dia ada hidup, yaitu hidup yang dari Bapa. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 15 paragraf 2, Nyonya White menuliskan, oleh putra yang kekasih itu, hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya. Kebenaran itu absolut. Perhatikan komentar berikut ini tentang Yohanes 1 ayat 1. Janganlah berani mendalami Godhead atau kealahan dalam perjanjian baru tanpa mau tahu teks Yunaninya. Ada yang berkata begini, kalau tidak salah dia seorang pendeta, dia ahli bahasa Yunani. Artinya saudaraku dalam Tuhan, saudara harus belajar bahasa Yunani untuk mengenal siapa Bapa dan siapa anaknya. Dan karena tidak mungkin saudara semua belajar bahasa Yunani, karenanya hanya para pendeta atau yang bersekolah saja yang bisa. Dan karena saudara tidak bisa bahasa Yunani, maka saudara turut saja apa yang para pendeta atau kaum terpelajar kabarkan. Sebab merekalah yang bisa bahasa Yunani. Yang mana mereka juga bukan orang Yunani. Belum tentu benar yang mereka katakan. Tidak heran, kalimat andalan kaum Trinitas adalah terima saja dengan iman. Yang mana diterima dengan iman ini? Yang Alkitab sampaikan atau yang mereka sampaikan berdasarkan hikmat dan bahasa asing mereka? Yang disuruh terima dengan iman adalah yang mereka sampaikan berdasarkan hikmat dan bahasa-bahasa asing yang mereka pelajari, bukan yang Alkitab nyatakan. Kalau Alkitab nyatakan sudah jelas, absolut, hikmat itu adalah Yesus Kristus. Dan dia diperanakan oleh Bapa. Sebab dia ada dulu sebelum semuanya dijadikan. Dia ada bersama dengan Bapanya, yang dilatih agar terampil oleh Bapanya, sehingga dia dapat mengerjakan apa yang Bapanya kerjakan. Itu yang Alkitab nyatakan. Apakah itu yang diterima oleh iman atau yang mereka sampaikan? Jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat mereka. Yang mereka suruh terima dengan iman adalah perkataan mereka sendiri. Perkataan manusia yang tidak Alkitabiah. Menggunakan bahasa asli tidak menolong saudara untuk mengenal Bapa dan anaknya. Apalagi pikiran saudara dipenuhi dengan doktrin Trinitas yang berasal dari perempuan jalang yang adalah misteri. Saudara tidak akan jatuh cinta kepada Yesus dengan belajar bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Saya ulangi, saudara, para pendeta, para terpelajar, para anggota gereja, Masehi Advent hari ke-7, tidak akan jatuh cinta kepada Yesus kalau coba mengenal dia dengan belajar bahasa Yunani dengan Ibrani. Apa buktinya? Orang Yahudi yang jelas-jelas jago bahasa Ibrani, yang jelas-jelas menerima nubuatan tentang anak Allah yang akan lahir menjadi juru selamat mereka, menolak Yesus, membenci dan bahkan membunuh. Jangan belajar bahasa Yunani atau bahasa Ibrani kalau mau jatuh cinta kepada Yesus. Belajar firman-Nya. Untuk mengenal Bapa dan anaknya adalah dengan mengenal Yesus, dan mengenal Yesus bukan dengan belajar bahasa Yunani atau Ibrani. Orang Yahudi menolak Yesus. Mengenal Yesus adalah dengan percaya akan kebenaran yang dia nyatakan, yang dia suarakan dalam firman-Nya, yang berbicara melalui firman Tuhan dan melalui roh-Nya. Dan kita menuruti akan perkataannya, akan suaranya. Sebagaimana yang Amsal nyatakan dan Yohanes kabarkan. Inilah cara untuk jatuh cinta kepada Yesus. Kembali ke Yohanes 1. Dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Siapakah Allah yang dimaksudkan? Siapa yang dimaksudkan? Bapa ya? Di mana buktinya? Bahasa Yunani, bahasa Ibrani? Apa buktinya kalau Bapa?
Kita buka dalam pasal yang sama, Yohanes 1 ayat 18 dikatakan di sana. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Allah yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah Allah Bapa. Tidak perlu belajar bahasa Yunani untuk membuktikan siapa itu Allah. Ya. Sibuk orang berdebat, berdiskusi antara tonteon, tonteos, ya, macam-macam mereka bahas itu bahasa Yunani itu. Sia-sia. Tidak perlu, jawaban sudah ada di situ. Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Allah yang nyatakan jelas, yaitu Allah Bapa. Dan hanya anak yang dapat menyatakan sebab dialah yang berada di pangkuan Bapanya. Itu sebabnya kebenaran itu absolut. Sebab kebenaran yang adalah hikmat, yang adalah firman, lahir dari Bapa, yang adalah sumber kebenaran. Dan kebenaran absolut itu dapat menjadi bagian kita. Amsal 2 ayat 10. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kalau dulu kita tidak belajar, kita tidak mengerti ini apa maksudnya. Kenapa hikmat masuk dalam hati? Bukankah hikmat masuk dalam pikiran? Ya kan? Tapi karena kita sudah belajar, kita mengerti. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu. Hikmat adalah siapa? Yesus. Yesus masuk dalam hati kita. Bagaimana caranya? Paulus ajarkan. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Mengenal anak Allah, kita tidak hanya mengenal Bapa, tapi kita mengenal juga siapa Roh Kudus yang dalam hati kita. Karenanya ingat saudaraku dalam Tuhan, isu Trinitas bukan tentang Roh Kudus. Kalau ada orang bilang isu Trinitas tentang Roh Kudus, orang itu tidak belajar atau belum belajar atau tidak mau tahu. Atau dengar-dengaran sama orang lain. Isu Trinitas bukan tentang Roh Kudus, isu Trinitas tentang siapa? Tentang Yesus. Kalau kita mengenal Yesus yang benar, kita mengenal Bapa yang benar, kita mengenal Roh yang benar. Sebab Bapa menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, bukan oknum yang lain. Inilah Yesus yang saya kenal. Inilah Yesus yang saya tahu dan percaya. Inilah Yesus yang saya sembah. Inilah kebenaran absolut itu. Yang mana saudara punya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.